Diatur tangan atau diatur kaki sama jodoh? Mending tangan aja kan? Ya ampun nak, kamu salah besar. Salah kenapa ma? Toh dia jodoh aku, pasti dia mau yang terbaik buat aku lah. Iyalah, tapi yang namanya cowok kayak kamu nggak tahu aja. Udahlah ma. Hah? Ngapain tangan kamu kayak gitu mau minta-minta? Mama nggak akan kasih karena tadi mama baru kasih kamu 100 juta. Iya ma, itu udah lebih dari cukup kok. Oh ini pasti jodoh kamu ya? Jangan-jangan jodoh kamu tuh matre. Iya ma, ini sampai kapan aku harus kayak gini? Kayaknya tangannya harus dikasih duit dulu baru turun. Ya udah di mama kasih 100 ribu. Buset, ini mah berjuta-juta kali ma. Iya udah nggak apa-apa, kasih aja ke jodoh kamu tuh. Kasihan dia nggak punya duit kan, terlalu kismin. Keisha, menurut lo jodoh gue siapa ya? Apaan sih Vel, main siram-siram aja. Untung gue bisa menghindar jadi gue nggak basah. Maaf gue gak sengaja, ini semua karena jodoh gue. Jangan-jangan jodoh lo ngendalin tangan lo. Ya ampun, lo dalam bahaya Vel. Kenapa bahaya? Lagi pula dia jodoh gue. Vel, jodoh lo itu belum tentu baik buat lo, makanya lo tetap harus was-was. Gue nggak akan tahu sampai gue ketemu sama jodoh gue sendiri. Lo lihat aja gerak-geriknya dari ngendalin tangan lo. Kalau nggak bagus berarti dia jahat. Masa sih? Feli, kaki gue basah. Maaf, gue mewakili jodoh gue buat minta maaf ya. Lagi pula jodoh gue kayaknya iseng aja. Mulai sekarang kita nggak usah temenan lagi. Bye. Keisha. Aduh Feli, orang kayak lo tuh mana bisa punya jodoh? Iya, sok-sokan banget mau dikendalin tangannya. Emang selama ini jodoh lo ada ngendalin tangan lo apa aja? Gak usah kasih tahu mereka deh, bisa aja mereka punya rencana jahat ke gue dan jodoh gue. Ya elah, pakai mikir. Udah pasti jodohnya nggak mau ngendaliin karena jodohnya pun Olga berjodoh sama Feli. Bener tuh, jodoh gue aja ganteng pol. Mending kalian pergi dari sini deh kalau cuma mau ngatain gue doang. Ngeselin. Aduh, apaan banget sih Vel? Kenapa lo malah nampar gue? Kayaknya karena kalian banyak omong makanya jodoh gue dendam sama kalian. Kenapa gue juga kena hati? Ayo kabur. Lihat aja Vel, kalau gue nemuin jodoh lo habis dia bakal gue geprek. Omongan Tiara nggak pernah salah. Aduh, kenapa jodoh gue ngendalin tangan gue kayak gitu sih? Ini artinya dia berani-beraninya ya lo ngeledek kita kayak gitu. Maaf, gue pergi sekarang juga. Feli, kamu ini gimana sih? Sejak kamu masuk ke sekolah ini, kamu nggak pernah bayar uang kas. Bukannya udah dibayar sama mama saya, Bu? Emangnya berapa? 1 miliar, bayar sekarang juga. Saya mana punya uang 1 miliar, Bu? Oh, ternyata kamu mau janji bayar ya? Oke, kalau gitu kamu udah janji, tepatin ya. Saya nggak bermaksud. Udah, kamu sendiri kan yang ngajuin janji, jadi saya tungguin ya. Pembayarannya paling lambat besok. Bu, tapi saya... tidak menerima omong kosong lagi. Pokoknya saya tungguin ya. Bye-bye. Aduh, kenapa jodoh gue malah bikin janji sih? Aku pulang. Nak, tadi ada temen cowok kamu datang, terus dia sekarang nungguin di kamar. Di kamar? Kenapa mama izinin? Mama kan tahu sendiri kalau kamar aku tuh privacy, mah. Tapi mama izinin karena dia udah bawain mama martabak, keripik kentang, pokoknya semua yang mama suka. Mama emang nggak bisa dibujuk-bujuk kayak gitu. Ya udah, aku bakal temuin dia. Tapi habis itu kita harus usir dia, mah. Tuh anak pasti kaget siapa yang ada di dalam kamarnya. Bisa aja kan dia orang jahat, soalnya gue sama sekali gak punya temen cowok. Kalau gitu gue dobrak pakai kaki aja deh. Ini maksudnya apa? Loh, kenapa gue malah buka pintunya? Ya ampun, Mama harus lihat ini, Kenapa sih Feli berisik amat? Loh, kok kamar kamu jadi berantakan kayak gini? Ya, sekarang mana cowok yang Mama maksud tadi, Tadi dia ada di kamar kamu, kok Mama yakin? Soalnya Mama yang nganterin. Oh, jangan-jangan dia kabur lewat jendela tuh, soalnya jendelanya kebuka. Kenapa dia ngehindarin aku? Jangan-jangan dia udah curi barang-barang kita, Ada perhiasan aku yang hilang nih pasti. Astaga, kamu jangan suzon dulu, dicek dulu apa? Gak bisa, entah kenapa tangan aku susah gerak. Itu artinya jodoh kamu mau ngatur tangan kamu. Mama kan udah bilang itu salah besar. Aku disuruh nyapu, Aduh, beneran nyapu lagi. Kayaknya Mama mulai suka sama jodoh kamu ini. Ngapain lagi lo datang ke sekolah? Ini kan jamnya orang pacaran. Padahal lo tahu sendiri kalau kita dilarang buat pacaran di lingkungan sekolah. Tapi beda halnya sama kita yang sekarang, soalnya kita udah tahu jodoh kita siapa kecuali lo. Gimana caranya jadi gue bisa ketemu sama jodoh gue? Iya bisa kalau dia udah puas buat ngatur tangan lo. Orang-orang bisa ketemu sama jodohnya tanpa harus diatur lah gue. Kalau dipikir-pikir bisa aja lo ngarang karena lo terlalu malu buat ngakuin lo nggak punya jodoh. Gue punya kok. Apaan tuh maksudnya lo mau ngeledek gue lagi? Loh, wah nih anak bener-bener ya. Maafin gue gue beneran gak sengaja. Bolak balik aja dari tadi di sekolah. Mending kamu bayar utang uang kas kamu. Tapi Bu, bukannya besok ya batasnya? Karena menurut saya kamu udah punya uangnya. Saya nggak punya uangnya Bu, dan saya juga nggak berniat buat janji. Loh, apaan tuh maksud kamu? Saya juga nggak tahu ini maksudnya apa, Bu. Nggak apa-apa, anggap aja utang kamu sama saya udah lunas ya. Saya ambil dulu uangnya. Lagi pula ngapain sih jodoh gue nunjuk-nunjuk ke arah sana? Kamu sih harus berterima kasih sama jodoh kamu. Masa jodoh gue yang bayarin terus semua uang ada di sana? Gue nggak percaya, secara kan jodoh gue kismin harusnya. Sampai kapan sih jodoh gue puas buat ngendaliin tangan gue? Loh, kenapa dia ngambil HP nih? Ini kan semua rahasia Keisha. Jangan disebar, jangan disebar.
Ya, kepencet pause. Vel, apa-apaan ini? Kenapa lo tega banget masih nyebarin? Padahal gue udah mutusin persahabatan sama lo. Maafin gue, kayak gue sama sekali gak bermaksud. Kalau gitu gue hapus aja ya. Lo gak bisa. Gue bener-bener kecewa sama lo, Vel. Lo pasti mau balas dendam kan? Karena gue tinggalin lo secara sepihak. Enggak. Gue sama sekali gak bermaksud. Lo bisa gak sih percaya sama gue? Gue juga tahu kalau selama ini lo cuma ngarang kan. Lo sama sekali gak punya jodoh. Kesha, dan lo bakal jomblo seumur hidup. Kasian deh lo. Aku pulang. Mah, kayaknya jodoh aku beneran gak baik deh orangnya. Kok kamu bilang gitu? Mama aja udah setuju. Hah? Emangnya mama tahu siapa orangnya? Jelas tahu lah, tiap kamu gak ada di rumah dia selalu datang ke sini. Ya udah kalau gitu mama pertemuin aku aja sama dia. Nggak akan karena jodoh kamu yang nentukan waktu yang tepat. Oh gitu ya mah. Hah? Ini kan tanda pucak. Ma apa? Pucak itu apa? Enggak mah. Kayaknya beneran deh jodoh gue tuh jahat banget. Bahkan dia sampai mau durhaka ke nyokap gue. Kamu ngoceh apaan sih? Mending kita makan yuk. Tadi dia kasih king crab loh. Itu kan mahal banget. Aduh udah dia kismin gak sopan. Apes banget sih gue punya jodoh yang kayak gini. Ih, kayaknya dia sedih deh. Jangan-jangan dia nguping lagi. Mah, dia ada di rumah ini? Nggak ada. Cari angin sebentar deh di luar. Jangan sakiti saya. Jangan takut, saya kan jodoh kamu. Jodoh? Loh, tuh buktinya saya ngendalin kamu keluarin jempol kayak gini. Oh, jadi selama ini lo yang jahat? Aku jahat? Selama ini aku berusaha ngelindungi kamu. Kesha, teman kamu itu nusuk kamu dari belakang. Tiara dan Della juga ngerendahin kamu. Mereka sudah saya habisi. Ternyata kamu peduli banget sama aku. Pakai cincin, kamu mau ngelamar aku. Bisa tahu berat botol atau berat buku? Berat botol aja deh, kira-kira orang ada bawa apa aja ya di dalam botol mereka? Nak, kamu bawa botol ini ke sekolah ya? Yang bener aja mah, ini botol kecil banget, diminum sekali juga habis. Kamu jangan sepelein, kalau kamu minum dari botol itu bisa kasih kamu energi loh. Oh, maksud mama ini minuman energi. Ya udah makasih mah, nanti aku bawa ke sekolah. Kok nanti bawa sekarang dong, kan ringan. Ya udah deh, tapi sebelum itu aku lihat dulu beratnya, pasti ringan kan? Hah? Kamu punya kekuatan itu, Nak? Iya mah, tapi entah kenapa loading mulu, jadi aku nggak bisa tahu beratnya berapa. Udahlah nak, nggak penting berat botol itu berapa. Ya udah deh, karena dia kecil jadi dia muat di kantong aku mah. Hello everybody, hari ini gue mau pamer kalau sebenarnya gue punya botol emas di rumah. Di rumah? Jangan-jangan lo bohong kali. Enak aja, botol gue itu terlalu berat, makanya gue nggak bawa ke sekolah. Masa sih gue nggak percaya? Ya udah kalau gitu lo lihat aja, lagi pula lo bisa lihat berat botol seseorang kan? Iya bisa, tapi menurut gue kekuatan gue error. Hah? Beratnya 5 kilo? Tuh kan gue jujur nggak bohong. Kalau kalian mau lihat botolnya ada loh di rumah gue. Gue sih udah bosen ngeliat tiap hari. Nggak deh Ti, makasih. Gue nggak suka lihat orang pamer kayak lo. Feli, mending lo manfaatin kekuatan lo buat ngelihat berat botol orang-orang yang misterius di kota ini. Contohnya aja kayak bestie lo tuh, dia terlalu sering nyembunyiin botolnya. Iya juga ya, biasanya kalau gue mau minjem botolnya Kesha selalu nggak boleh. Feli, kebetulan banget nih ibu titip botol ke kamu ya. Hah, ini botol apaan bu? Tolong kamu kasihin botol itu ke Kesha ya. Oh iya, saya baru ingat kalau ini adalah botol minumnya Kesha. Kalau gitu saya bakal lihat deh beratnya berapa. Ya ampun, kalau kayak gitu artinya kamu harus lihat punya Kesha, bukan punya saya. Nggak akurat dong kalau kayak gitu. Kok berat botol ibu cuma 0,001 kg? Punya saya nggak penting, yang penting tuh Kesha. Makanya saya kasih kamu botol itu karena saya tahu rencana kamu. Oh iya bu, kenapa bu guru bisa tahu ya? Aneh banget. Iyalah, saya tahu kalau kamu mau lihat berat botolnya Kesha karena saya nguping tadi. Oh oke, kalau gitu sekarang saya harus cari Kesha kan? Ya, nggak sengaja. Kesha, maaf ya, botol minum lo pecah. Astaga, ini semua karena lo, Vel. Berat botol lo 10 kilo. Iya, yang lo pecahin itu terbuat dari diamond. Kasian deh lo. Tiara, jadi lo sengaja ngejebak gue. Kesha, maafin gue ya, gue udah seuzon sama lo. Ide yang perlu diseuzonin itu botol lo kali, Vel. Iya, di data sekolah botol lo nggak terdeteksi loh. Padahal sekolah kita wajib banget buat bawa botol. Hah, botol gue gak tahu sih ada di mana. Kayaknya kececer deh. Lo harus cari tuh. Iya, gue harus cari, apalagi ini pemberian nyokap gue. Kalau nyokap gue tahu, dia pasti murka. Vel, gue nggak sengaja nemuin botol ini, kayaknya ini punya lo ya. Kebetulan banget Del, ini yang gue cari-cari dari tadi, makasih ya. Sungguh apa lagi, cepet minum karena air di botol itu punya kekuatan. Hah? Punya kekuatan? Jangan macam-macam deh lo, nyokap gue aja nggak bilang. Ih, ayo cepetan minum. Apa sih Del, lo maksa banget? Ya udah gue bakal minum, tapi entah kenapa botolnya kok agak beda daripada yang punya gue tadi. Sama aja kok Vel. Ya udah oke, tapi sebelum itu gue mau lihat dulu deh berat botol lo berapa. Hah? Berat botol gue nggak penting karena gue nggak punya botol. Oh gitu. Oke, gue bakal minum ya.
Hah, kebaikan? Ini maksudnya apa, Mah? Mulai sekarang kamu bisa ukur kebaikan seseorang jadi pergunakan baik-baik. Oke, kalau gitu aku bakal lihat punya Mama dulu deh. Pasti kebaikan Mama rendah kan, soalnya Mama nggak suka kasih uang jajan ke aku. Hah? Ya nggak mungkin lah, Mama udah perbanyak kebaikan. Mama beramal ke panti jompo, panti asuhan, pengemis. Oh, ternyata gitu cara naikinnya. Tapi sebenarnya apa fungsinya, Mah? Persentase kebaikan itu berfungsi banget buat memilah teman yang baik ataupun teman yang jahat, Feli. Tapi perasaan Mama bilang nggak boleh pilih-pilih teman. Ya kalau dia jahat jangan ditemenin lah, Nak. Iya benar juga sih. Woi Kesha, persentase kebaikan lo. Hah? Jangan lihat Vel, karena gue bukan orang yang baik. 30% lo, lumayan banget. Oh, gue tahu kenapa bisa setinggi itu. Karena lo sering bantu gue kan dalam nyelesain tugas. Enggak, gue nggak mengakui kalau gue baik. Aduh Kesha. Lah malah naik. Ya ampun, saking rendah hatinya lo sampai bisa mengubah persentasenya lagi. Udah deh Vel, daripada lo buang-buang waktu ngeliat punya gue, mending lo lihat persentase kebaikannya Tiara dan Della. Secara kan mereka paling jahat di sekolah ini. Sejahat-jahatnya orang, setidaknya paling kebaikannya 1% lah, nggak mungkin 0%. Ya udah kalau gitu lo buktiin, nanti kasih tau ke gue ya hasilnya gimana. Tiara tunggu dulu. Aduh apaan sih Vel, jangan ganggu gue tuh lagi sibuk banget. Sibuk tentang kejahatan juga kan. Kalau gitu kita lihat persentase kebaikan lo berapa sih? Hah? Oh ternyata dari tadi lo mau lihat persentase kebaikan gue berapa. Bisa nggak? Nggak bisa. Itu karena gue udah aktifin pelindung. Loh kok lo bisa dapet pelindung? Emangnya di dunia ini ada yang punya kekuatan kayak gitu? Ada dong, gue minta sama dukun terkenal yang ada di kota kita. Dukun ya? Kalau orang main dukun harusnya dia nggak baik kan? Aduh Vel terserah lo aja deh mau nilai berapa. Yang penting lo nggak bisa lihat secara persentase kebaikan gue privacy. Makin mencurigakan. Feli, ibu dengar kamu bisa melihat persentase kebaikan seseorang. Ibu punya tugas buat kamu. Emang kalau saya bisa lakuin tugasnya saya bakal dapat apa, Bu? Kamu bisa jadi ratu sekolah, jadi kamu bisa bebas mengendalikan apapun di sini. Hah? Yang bener. Tapi sayangnya dari tadi saya belum nemu, Bu, yang persentase kebaikannya rendah. Ada kok satu orang di kota ini. Siapa, Bu? Kalau ibu tahu mending langsung kasih tahu saya aja. Ya enggak lah, kalau saya kasih tahu buat apa saya adain tugas buat kamu. Lah iya bener juga. Iya udah kalau gitu cluenya aja, Bu. Cluenya adalah murid di sekolah ini. Tunggu, jangan-jangan ibu adain tugas ini buat ngejebak saya. Sebenarnya persentase kebaikan ibu berapa? Hah? 70%? Saya tuh orang baik, jadi saya gak mungkin ngebohongin kamu. Iya udah Bu, siap, laksanakan. Della, kebetulan banget lo ada di sini. Gue mau lihat persentase kebaikan lo berapa. Hah? Ya gak bagus-bagus amat sih, tapi lumayan kan? Seriusan cuma 20%? Iya, gue mengakui kok kalau gue bukan orang yang baik. Kalau gitu lo kasih tau gue sebenarnya Tiara itu orang yang baik atau bukan? Kalau Tiara, kenapa ragu kayak gitu? Lo lihat sendiri aja, lagi pula lo punya kekuatan kan, ngapain tanya gue? Waduh dia pinter lagi. Sebenarnya karena gue mau mastiin aja dia jahat atau enggak. Lo bisa lihat kebaikannya Tiara dengan cara tahan nafas, Vel. Serius? Bilang kayak dari tadi? Oke, gue bakal coba. Loh, kenapa orang-orang pada metong? Karena mereka berusaha ngelihat persentase kebaikan gue. Semoga aja nggak terjadi apa-apa sama gue. Halah, gue nggak percaya ya. Buktinya sebentar lagi gue bakal ngelihat persentase kebaikan lo. Sebenarnya ada apa sih? 3, 2, 1.